Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku, sebelum kita melakukan kegiatan belajar hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa kali ini akan dipimpin oleh teman kalian, yaitu Rama. Ayo Rama, maju ke depan, pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah Rabbil alamin. Siap, berdiri. Hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik. Masih semangat? Semangat. Masih semangat. Nah, perhatikan hari ini kalian hadir semua, ya. Itu tandanya bahwa kalian hari ini alhamdulillah sehat-sehat semua. Nah, anak-anakku, sesuai dengan penyampaian Bapak kemarin, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Nah, rantai makanan ada pada bab 2, yaitu harmoni dalam ekosistem. Ya, oke. Nah, tapi sebelum itu, Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian. Bapak ingin pertanyaannya seperti ini: bagaimana cara makhluk hidup agar dapat bertahan? Dan kita bicara tentang apa materi kita? Rantai makanan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu makan. Salah satunya adalah cara untuk bertahan hidup, yaitu makan. Sesuai dengan materi kita toh. Nah, terus pertanyaan yang berikutnya, apakah manusia, tumbuhan, dan hewan dapat hidup tanpa makhluk hidup lainnya? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Angkat tangan guys. Apa? Tidak. Alasannya kenapa? Coba siapa yang bisa angkat tangan? Saling atau membutuhkan? Ya, saling membutuhkan, teman-teman. Nah, kalau begitu kita akan masuk ke materi kita yang tadi telah Bapak sampaikan, yaitu rantai makanan. Materi ini kita memiliki tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita itu ada 2. Yang pertama, peserta didik dapat menguraikan peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan benar. Ya, itu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama. Terus yang kedua, peserta didik dapat menguraikan hubungan dengan baik. Oke, sebelum Bapak jauh atau kita akan jauh membahas terkait rantai makanan, tentunya kalian pernah melihat sesuatu kejadian, entah itu di rumah atau di kebun. Pernah kan kalian melihat seekor tikus yang memakan tumbuhan
ataupun tanaman kalian, baik itu yang ada di rumah, halaman rumahmu, ataupun di kebun. Pernah toh? Pernah. Pasti kalian juga pernah lihat seekor tikus yang dimakan oleh ular. Ada juga yang dimakan oleh kucing, ya toh? Pernah toh lihat tikus dimakan sama kucing? Pernah. Nah, dari sini muncul pertanyaan, bagaimana atau apa yang akan terjadi jika jumlah populasi tikus habis? Angkat tangannya. Terjadi mati, apa yang mati? Mati apa? Ular atau kucing. Kenapa? Karena kenapa? Tidak ada makanannya. Pintar sekali, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Mati nih hewan yang dua tadi ini yang kalian sebutkan, ular sama kucing. Karena kenapa? Karena sudah ada makanannya. Oleh sebab itu, kalian yang diberikan kelebihan akal dan pikiran, ya, agar supaya dapat bijak dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian daripada ekosistem atau keseimbangan ekosistem. Ya, baiklah, kalau begitu perhatikan ke layar, Bapak akan menampilkan materi kita, yaitu tentang rantai makanan. Ya. Nah, tentu kalian bertanya, apa sih rantai makanan? Meskipun kalian sudah pernah mempelajarinya, Bapak akan sampaikan kembali. Rantai makanan adalah sistem yang menunjukkan hubungan makan dan dimakan di antara makhluk hidup di suatu ekosistem. Ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam, ya kan? Seperti yang saya sampaikan tadi. Inilah dia, rantai makanan adalah sistem. Lanjut. Komponen rantai makanan. Di sini ada 3 komponen rantai makanan. Yang pertama yaitu produsen. Apa itu produsen? Produsen yaitu organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Seperti tumbuhan. Jadi tumbuhan itu merupakan produsen. Karena kenapa? Dia itu bisa hidup dengan menghasilkan makanannya sendiri melalui contohnya fotosintesis. Ya. Terus yang selanjutnya ada konsumen. Komponen kedua yaitu konsumen. Apa itu konsumen? Yaitu organisme yang mengonsumsi produsen atau konsumen lain untuk mendapatkan energi. Ya. Jadi dia memakan. Kita bahas tadi produsen dalam rantai makanan. Ini ada dan contoh produsen. Itu ada contoh produsen. Tumbuhan hijau. Ada juga di laut yang itu alga sebut. Ya. Lanjut. Ini tadi komponennya konsumen dalam rantai makanan terdiri atas 3, dibagi berdasarkan sifat makannya. Ya. Ada herbivora, ada karnivora, dan ada omnivora. Oke, lanjut. Komponen yang berikutnya ada dekomposer dalam rantai makanan. Ini dekomposer terdiri atas yang pertama jamur, terus ada bakteri, terus ada cacing tanah. Jadi makhluk. Oke, lanjut. Sebab itu tadi Bapak sampaikan bahwasanya jangan sekali-sekali kalau hewan yang sudah mau punah, yang mau habis, jangan diburu, ya, jangan diburu. Ini dia. Pentingnya menjaga keseimbangan rantai makanan. Yang pertama, kepunahan spesies. Menjaga kepunahan spesies. Kalau kita tidak memburu itu menjaga keseimbangan spesies. Yang kedua, menjaga pencemaran lingkungan. Yang berikutnya yaitu perubahan iklim. Iklim juga bisa terjaga. Ya, kita bisa menjaga keseimbangan rantai makanan. Oke? Untuk lebih kalian memahami
materi yang Bapak sajikan, Bapak akan menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan rantai makanan. Nah, Bapak minta kepada kalian untuk menyaksikannya dengan baik dan tenang. Perhatikan ke layar video yang akan Bapak tampilkan. Ya, nah tadi anak-anakku sekalian materi pendalaman berkaitan dengan makanan. Tadi juga kalian telah mendengarkan secara bersama penjelasan Bapak terkait rantai makanan. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan, coba angkat tangannya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ya, coba apa? Apa yang ditanyakan? Itu ekosistem. Ekosistemnya, apa itu ekosistem? Nah, ekosistem yaitu komunitas organisme ya, yang terdiri atas hewan, tumbuhan, dan juga manusia di dalamnya yang saling berketerkaitan dalam satu wilayah. Tadi apa yang pertanyaan berikutnya? Apa perannya jamur? Perannya jamur. Nah, apa perannya jamur? Seperti di materi tadi kalian sudah tahu. Siapa yang bisa jawab? Apa perannya jamur? Coba. Ya, coba apa? Perannya jamur. Jamur berperan sebagai pengurai. Ya, jamur itu berperan sebagai Pengurai. pengurai. Ada lagi yang bertanya? Coba, ada. Ya, apa? Organisme apa itu? Organisme. Oke, organisme yaitu ada yang bertanya lagi? Ya ada? Nggak ada? Oke, kalau memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, baik, kita akan lanjut ke kegiatan belajar berikutnya yaitu belajar kelompok. Ya, kita akan belajar kelompok. Nah, kita akan belajar kelompok. Adapun tahapan dari kegiatan belajar kelompok ini nanti kalian akan Bapak bentuk ke dalam beberapa kelompok, ya. Jadi nanti setelah Bapak bentuk kelompok, karena Bapak perhatikan kelasmu ini mejanya belum siap untuk melakukan kegiatan kelompok, nanti kita desain kelas kita untuk kegiatan belajar kelompok kita, ya. Dengan cara mejanya nanti kita gabung menjadi satu, ya. Dua meja nanti kita gunakan, terus nanti duduk melihat. Nanti setelah itu kelompoknya sudah dibentuk, terus nanti juga desain kelasnya sudah siap untuk melakukan kegiatan belajar kelompok. Kemudian nanti Bapak akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik kepada kalian, yang kemudian nanti akan kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti setelah LKPD-nya selesai, itu kalian akan maju ke depan mempresentasikan hasil pekerjaan LKPD kalian. Ya, Pak? Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Angkat tangannya. Ada? Tidak ada? Karena jumlah kalian ini Bapak semuanya hadir 11 orang. Bapak minta kepada kalian jangan baku-baku tolak, jangan tidak mau. Kalau Mas, karena kelompok ini nanti Bapak yang tentukan siapa anggota-anggotanya, ya. Bapak yang akan membagi. Jadi
Rama, ya. Kelompok 1 Rama, ya. Kelompok 1 Rama, terus anggotanya itu ada junior, terus terus ya ini sana, terus ada jalan, ya. Nah, kelompoknya ini Bapak belum beri nama ya, jadi Bapak akan berikan nama. Nah, untuk kelompok 1 itu Bapak beri nama dengan nama kelompok ekosistem sawah, ya. Kelompok 1 Bapak beri nama dengan nama kelompok ekosistem sawah. Kelompok 2 Bapak beri nama dengan nama kelompok ekosistem hutan, ya. Terus yang terakhir kelompok 3 itu Bapak beri nama dengan nama kelompok ekosistem kebun. Sudah ditulis nama kelompoknya? Kelompok sudah Bapak bentuk. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada guru. Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti Bapak kita masuk untuk membagi mendesain kelasnya, ya. Kita desain kelasnya. Untuk kelompok 1 nanti berada paling kelompok 2 nanti gabung di sini ya. 2 meja ini digabung jadi 1. Terus kelompok 1 ini 2 meja. Oke, silakan kita mulai mendesain kelas kita. Ayo, lanjut. Oke, silakan duduk di masing-masing kelompoknya. Semuanya sebutkan nama. Sudah, semuanya sudah duduk? Oke, selanjutnya seperti yang Bapak sampaikan, Bapak akan bagikan RKPD kepada kalian tiap kelompok, ya. Mana kelompok 1? Angkat tangan kelompok 1. Kelompok 1. RKPD beserta alatnya. Ini kelompok 1. Dulu sama ada. Oke, ini kelompok 2. Ya, lihatkan nanti. Terus kelompok 3. Tunggu instruksi Bapak ya. Tunggu perintah dari Bapak. Oke, dengarkan instruksi Bapak, penyampaian Bapak, ya. Untuk mengerjakan LKPD itu, hal yang pertama kalian lakukan yaitu baca terlebih dulu bahan bacaan yang Bapak telah bagikan, ya. Bahan bacaan yang telah Bapak bagikan, silakan kalian baca. Kemudian kalian mengerjakan LKPD, ya. Setelah itu nanti setelah pekerjaannya selesai baru kalian mempresentasikannya, ya. Paham? Oke, silakan kerjakan. Ya, nanti itu dikelompokkan di tengah-tengah, ya. Nanti ini dikelompokkan di tengah-tengah. Ya, ini kan nanti di tengah. Jangan itu. Ini yang perlu yang ini yang dikunci. Itu yang dikunci.
Ini kayak rapi. Ya. Sampai kan. Ini yang sebentar lagi, Pak. Ya. Lanjut. Nah, ini nanti digunting supaya rapi. Nah, nanti setelah itu baru hasilnya semua kalian tempel, baru kalian tempel di karton. Bagaimana? Gimana? Aman? Aman. Jangan di semua. Yang jasa makan di kebun. Ya, bukan 10 menit, maksudnya tadi Bapak waktunya 10 menit, bukan 20 menit, tapi 10 menit. Ya, tinggal beberapa menit lagi. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah semua, letakkan semua dulu barang yang ada di depan, taruh di atas meja semua, baik buku maupun apapun presentase. Nah, sebelum kita melakukan presentase, karena Bapak lihat kalian tadi kerja cukup aktif, tentu sangat melelahkan ya. Oleh sebab itu, Bapak mau ajak dulu kalian bermain, boleh? Boleh. Oke, kalau begitu ayo berdiri. Sudah siap kita mau bermain ini? Siap? Siap. Kita akan bermain tebak angka. Pernah contohnya seperti ini. Nah, ketika Bapak nanti menyebutkan angka 8, tentunya kalian akan menebak dengan angka 7 atau angka 9. Tergantung instruksinya Bapak atau penyampaiannya Bapak. Contohnya seperti ini. Ketika Bapak bilang angka 8, sesudahnya kalian akan jawab angka berapa? 9. Kalau Bapak bilang angka 8, sebelumnya 7 sesudahnya. Sesudah angka 7. 8. Wah, luar biasa. Konsentrasinya masih bagus. Bapak yang luar biasa. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu presentasikan hasil. Tunjukkan hasilnya ke depan. Ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Baiklah, kami akan membacakan hasil presentasi dari kelompok 2 ekosistem hutan. Ekosistem hutan terdiri dari siapa? Produsen rumput. Kita mempresentasikan hasilnya. Dari sini ada mungkin dari kelompok lain yang ingin bertanya. Ayo, apa yang ingin ditanyakan? Ekosistem hutan, kenapa harimau tidak memakan singa? Nah, apa jawabannya? Kenapa harimau tidak makan singa? Ayo, tanggapi kelompok Karena 2. dalam rantai makanan singa itu konsumen tinggi. Yang masih bisa dimakan oleh singa selaku atau hewan lain. Atau konsumen tinggal 3. Oke, bagus untuk kelompok 2 dan kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Nah, ada lagi yang mau tanya kelompok lain? Ya, apa? Coba. Mengapa ekosistem hutan? Kenapa singa? Karena singa disebut juga predator yang tidak dimakan. Silakan duduk kelompok 2. Luar biasa ini. Ya. Selanjutnya kelompok warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan
hasil Lempar kerja kami. Yang pertama itu apa? padi. Bagaimana? Ada ini yang ditanggapi dari kelompok lain? Ya coba apa? Nah, Kenapa padi sering dimakan tikus? kenapa padi sering dimakan tikus? Hah? Karena padi merupakan produsen dalam rantai makan ekosistem sawah. Nah, ingat, ya itu saja. Beri tepuk tangan dulu untuk sudah puas? Benar sebagai pengurai. Oke, lanjut. Silakan duduk kelompok 1. Beri tepuk tangan sekali lagi kelompok 1. Lalu kita perhatikan Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan dan kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Ekosistem apa? Ekosistem kebun. Ya. Jelaskan. Produsen. Produsen apa? Produsen sawit, Ya. kemudian ulat, kemudian Apa pertanyaan? Ya, coba. pada ekosistem kebun apa yang terjadi jika jumlah burung pipit habis atau punah? Apa yang terjadi jika jumlah burung pipit punah? Jika burung pipit habis atau punah, maka jumlah ulat akan meningkat dan jumlah kucing akan berkurang karena kucing membutuhkan burung pipit sebagai salah satu sumber makanannya. Iya, begitu sangat tadi semua kegiatan kita telah kita lakukan dan Bapak lihat kalian sangat antusias dan luar biasa untuk menyelesaikannya. Sebab itu Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Jelas kalian sudah tahu itu bahwa kalau di sawah itu produsen satu yang apa? Produsen satu di sawah sebagai produsen, produsen satu sebagai produsen di sawah itu apa? Hah? Padi. Nah, luar biasa itu hutan. Kalau singa di hutan itu sebagai apa dia? Hewan. Hewan apa? Konsumen apa? Tiga. Konsumen tingkat Tiga. Luar biasa. Nah, tadi juga kalian telah melakukan aktivitas kelompok dan Bapak perhatikan luar biasa semuanya antusias. Hanya saja pasti ada yang terbaik. Dari siapa? Dari kerjasama. Bapak lihat yang berhasil untuk bekerja sama menyelesaikan tugas itu. Nah, ini dengan catatan ya, kelompok lain jangan berkecil hati ya. Lebih bagus lagi. Bukan tidak bagus, harus lebih bagus lagi. Kelompok 3. Dengan kita dan bekerja sama. Nah, oke. Demikian anak-anakku, sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin bertanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan kegiatan pembelajaran rantai makanan ini? Apakah senang, sedih, atau susah? Alhamdulillah kalau senang. Kalau begitu, Bapak akan akhiri kegiatan belajar kita sebelumnya. Ya, pada pertemuan berikut kita akan belajar terkait jaring-jaring makanan. Nah, kita akan belajar jaring-jaring makanan pada pertemuan berikutnya. Nah, Bapak akhiri kegiatan belajar hari ini. Ya, Bapak minta untuk Rama silakan pamit temannya pimpin doa. Setelah itu kita istirahat. Ayo Rama, silakan Rama. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.